Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini dengan saya Muharrem Rizky Ananda, saya akan menjelaskan apa itu information gathering and reconnaissance. Oke, yang pertama, apa itu information gathering dan reconnaissance? Pertama, information gathering itu adalah fase di mana dimulai dengan menentukan sasaran atau aplikasi, lokasi, fisik dari sasaran itu sendiri. Dan reconnaissance ini sebuah fase persiapan di mana hacker mencoba menemukan lebih banyak informasi tentang target atau sistem tujuan yang ingin bergabung sebelum semua proses serang dilakukan. Adapun metode-metode yang dilakukan biasanya yaitu Google Doc, WHOIS, Reverse Domain Lookup, Showdown Overlayer, Harvester, dan Connectfy. Yang pertama adalah Google Doc. Oke teman-teman, Google Doc merupakan untuk menemukan celah keamanan dengan konfigurasi dan kode komputer yang digunakan situs web. Itu nanti ada keyword-keyword yang disediakan oleh Google Doc. Ya, di sini ada Google Doc atau yang disebut Google Hacking Database. Ini adalah tempat database menyimpan keyword-keywordnya, seperti ada site, in URL, in title. Apabila kita mencoba mengandalkannya di Google, kita ketik keywordnya in title tadi. Ini Pontianak, maka akan menampilkan web yang menampilkan judulnya adalah Pontianak. Juga begitu pada URL, maka URL-nya akan berubah menjadi Pontianak juga. Lalu sini kita mencari celah dalam web. Misalnya kita admin. Lalu kita masuk ke dalam webnya untuk mencari celah dan keamanan tersebut di webnya. Misalnya sini ada admin, kita masuk. Sini adalah halaman auto pembuatnya. Kita masuk lagi. Ya, sudah masuk ke halaman login. Misalnya untuk admin. Ya, lanjut ke WHOIS. WHOIS merupakan protokol query dan respon yang banyak digunakan untuk mengquery database yang menyimpan pengguna terdaftar atau penerima sumber daya seperti nama domain, blok alamat, IP, atau sistem otonom, tetapi juga digunakan untuk informasi lain yang lebih luas. Ya, kita lanjut ke WHOIS. Ini adalah web untuk mencari domain-domain yang berada di Indonesia. Jadi, misalnya kita coba kita ini, kita cek, ya kita WHOIS, maka akan menampilkan informasi tentang misalnya ada domain, kapan dibuatnya, dan kapan di update terakhir kali, dan kapan akan expire. Ini untuk domain Indonesia. Apabila kita ke internasional, kita bisa masuk ke web WHOIS. Misalnya kita mengantar ke Tipik misalnya. Ya, sini sudah ada. Sini Pripik banyak menggunakan domain-domainnya, .net, dan ini ada informasinya, dan seperti itu. Lalu kita masuk ke, lalu ada reverse domain lookup, yang fungsinya yaitu mencari IP domain atau domain yang berada di dalam satu server dalam satu target. Lalu kita masuk ke reverse domain lookup.
Di sini saya menggunakan web YouGetSnull untuk mencari untuk merefresh IP dari domain. Misalnya kita ingin mendomain pixabay misalnya .com, kita cek, kita coba, kita ping pixabay.com. Ini IP-nya kita copy, kita coba masukkan, kita cek lagi. Oke, tidak ada reverse IP domain ini untuk mencari apakah IP atau domain berada dalam satu jangkauan atau dalam satu server di dalam target tersebut. Lalu ada Shodan dan Waffleizer. Ini merupakan ekstensi dari web browser, di mana untuk mencari materi-materi apa saja teknologi yang digunakan dari situs web tersebut, seperti buat data situs web yang digunakan atau maupun bahasa yang digunakannya. Lalu kita masuk ke extension. Bisa kita di sini untuk menambah extension Waffleizer dan Shodan. Shodan. Kita bisa masuk ke ini, kita tambahkan extension. Oke. Gunaannya ini untuk mengetahui apa saja web ini dibuat dari apa. Misalnya ini nih Waffleizer web nih. Ini menggunakan analitik Google Analytics, bisa menggunakan framework Linux dan Vue, dan PyLetter, dan tagnya dan security menggunakan LabChat-nya mungkin Krebs LabChat. UI-nya pakai Vuetify. Ya, dan ada Shodan. Di sini Shodan ini bisa kita view detail. Ini akan menampilkan sebuah port yang terbuka. Ini akan menampilkan informasi di mana nama hostnya, domainnya, cloud-nya, dan di mana asalnya gitu. Kita coba lagi ke web pemerintah Pontianak. Kita Waffleizer, sini muka carousel widgetnya, dan servernya Gins dengan bahasa PHP. Library-nya menggunakan Phone.Awesome, Phone API, jQuery, dan framework Octal. Oke, kita Shodan. Ini kita view detail. Ya, gimana tahu sini ada di Kota Palangkaraya, kotanya negara Indonesia dengan organisasi Telkom, dan portnya terbuka yang ini. Jadi sehingga kita tahu ketika kita menyerang kita mengumpulkan informasi dapat lebih jelas gitu. Ada The Harvester. Ini untuk dikembangkan dengan bahasa Python. Dengan menggunakan ini kita dapat mengumpulkan informasi seperti email, subdomain, host, nama, port, dan lain-lain untuk mencari celah dalam web tersebut. Selanjutnya adalah The Harvester. Ya, kita coba The Harvester. Di sini kita coba ketik ini, dimana Harvester ini menggunakan Python, maka bukan ekstensi Python menggunakannya. Lalu ada Mindy ini untuk domain Pontianak Kota Go.id. Ada length sebanyak 50. Maksudnya ini banyak data yang dicari.
Lalu semua modul akan dianukan. Lalu kita enter. Ya, dia akan mencari di semua mesin pencari, misalnya kayak GitHub. Ya, itulah dia. Ya, di sini dia mencari di Bing, Google, dan lain-lain. Ya, sini datanya sebanyak kita dapat. Sini ada IP, sini ada email yang didapat, di sini ada host yang ditemukan, domain yang dia dapat, ada hostname-nya dan domain. Dah. Sampai sini dapat mengumpulkan informasi subdomain, email, dan IP dan lainnya, sehingga kita dapat mempermudah dalam mengumpulkan informasi sebelum fase penyerangan. Lalu yang terakhir ada ConnectPy. ConnectPy adalah Python yang dirancang untuk mencari IP address, kode subdomain, server, dan hostname pada domain target melalui daftar. Lalu kita cari sudah. Lalu kita coba kayak seperti tadi, karena blok ini berasal dari Python juga. Kita mencari domain yang menggunakan ConnectPy. Ya, di sini sudah ada hasil dari pencariannya, yaitu ada IP address, subdomain, kodenya, dan server dan hostname. Di sini lebih lengkap daripada subliter. Ya, di sini ini kenapa ini dirancang untuk mencari IP address, kode domain, server, dan hostname. Lalu sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.